Hidup tanpa emosi sering disalahpahami sebagai hidup yang dingin, kaku, dan kehilangan sisi kemanusiaan. Padahal dalam pandangan Stoik, hidup tanpa dikuasai emosi justru adalah bentuk kebebasan tertinggi. Stoikisme tidak mengajarkan penghapusan emosi, karena emosi adalah respons alami tubuh dan pikiran terhadap peristiwa, tetapi mengajarkan pembebasan diri dari tirani emosi yang tidak terkendali. Masalah manusia bukanlah karena ia merasakan marah, sedih, takut, atau kecewa, melainkan karena ia membiarkan emosi-emosi tersebut memimpin keputusan, membentuk penilaian, dan menentukan arah hidup. Ketika emosi memegang kendali, akal kehilangan perannya, dan hidup berubah menjadi rangkaian reaksi impulsif terhadap dunia luar. Hidup tanpa emosi, dalam makna Stoik, adalah hidup di mana akal berdiri di depan, sementara emosi mengikuti dari belakang. Emosi boleh hadir, tetapi tidak diberi kekuasaan. Stoikisme memulai jalan ini dengan satu kesadaran mendasar, bukan peristiwa yang melukai kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Dunia di luar diri bersifat netral. Ia hanya menjadi menyakitkan, menakutkan, atau mengecewakan setelah kita memberi label emosional padanya. Dengan memahami hal ini, manusia mulai memisahkan antara fakta dan reaksi batin. Ketika sesuatu terjadi, seorang Stoik tidak segera bertanya, "Apa yang kurasakan?" melainkan apa yang sebenarnya terjadi. Jeda kecil ini adalah fondasi hidup tanpa emosi yang berlebihan. Dalam jeda itu, kita mengambil kembali kendali atas pikiran. Hidup tanpa emosi bukan berarti hidup tanpa rasa, melainkan hidup tanpa keterikatan emosional yang berlebihan pada hal-hal di luar kendali kita, seperti opini orang lain, hasil yang tidak pasti, atau masa depan yang belum terjadi. Stoikisme mengajarkan bahwa selama kita menggantungkan ketenangan pada sesuatu yang bisa hilang, berubah, atau rusak, selama itu pula emosi akan menguasai hidup kita. Oleh karena itu, langkah pertama menuju hidup tanpa emosi adalah memindahkan pusat ketenangan dari dunia luar ke dalam diri sendiri. Ketika akal dilatih untuk menerima kenyataan apa adanya, emosi kehilangan daya ledaknya. Ia tetap muncul, tetapi cepat meredah, karena tidak lagi diberi cerita tambahan oleh pikiran. Disinilah hidup tanpa emosi mulai terbentuk, bukan sebagai penyangkalan terhadap perasaan, tetapi sebagai disiplin batin yang membuat emosi tidak lagi menjadi penguasa, melainkan sekadar tamu yang datang dan pergi. Langkah berikutnya dalam hidup tanpa emosi adalah memahami perbedaan mendasar antara merasakan emosi dan dikuasai oleh emosi, karena banyak orang keliru menyamakan keduanya. Stoikisme menegaskan bahwa emosi pertama yang muncul, seperti kaget, sedih, atau marah, seringkali bersifat refleks dan berada di luar kendali langsung kita. Namun yang sepenuhnya berada dalam kendali adalah apa yang kita lakukan setelah emosi itu muncul. Disinilah kebanyakan manusia gagal. Mereka memperpanjang emosi dengan cerita, asumsi, dan penilaian tambahan yang dibuat oleh pikiran. Sebuah ucapan bisa terasa menyakitkan, bukan karena kata-katanya, melainkan karena makna yang kita sematkan padanya. Hidup tanpa emosi berarti menghentikan kebiasaan memperbesar reaksi batin melalui narasi internal yang berlebihan. Seorang Stoik melatih dirinya untuk mengamati emosi seperti mengamati cuaca. Ia datang, ia ada, dan ia akan berlalu. Ketika emosi diperlakukan sebagai objek pengamatan, bukan sebagai kebenaran mutlak, kekuatannya langsung berkurang. Kita berhenti berkata, "Aku marah," dan mulai berkata, "Kemarahan sedang muncul." Perubahan bahasa batin ini tampak sepele, tetapi dampaknya besar, karena ia memisahkan identitas diri dari keadaan emosional sementara. Stoikisme juga mengajarkan bahwa emosi paling merusak lahir dari keterikatan terhadap hal-hal yang tidak kita kendalikan, seperti pujian, penolakan, keberhasilan, dan kegagalan. Selama nilai diri kita bergantung pada hal-hal tersebut, emosi akan terus naik dan turun mengikuti keadaan eksternal. Hidup tanpa emosi menuntut keberanian untuk melepaskan ketergantungan ini dan menilai diri berdasarkan hal yang stabil, integritas, niat, dan tindakan.
Ketika fokus dipindahkan ke hal-hal yang berada dalam kendali, emosi kehilangan bahan bakarnya. Kekecewaan berkurang karena kita tidak lagi menuntut hasil tertentu. Kemarahan mereda karena kita tidak lagi mengharapkan dunia berjalan sesuai kehendak pribadi. Dan kecemasan melemah karena kita berhenti hidup di masa depan yang belum tentu terjadi. Stoikisme tidak mematikan perasaan, tetapi menempatkannya di bawah pengawasan akal. Dalam kondisi ini, hidup menjadi lebih tenang, bukan karena dunia menjadi ramah, tetapi karena batin tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap setiap perubahan. Hidup tanpa emosi, dengan demikian, bukanlah hidup yang hampa, melainkan hidup yang stabil, di mana pikiran memimpin, perasaan mengikuti, dan manusia tidak lagi menjadi budak dari gejolak batinnya sendiri. Untuk benar-benar menjalani hidup tanpa emosi yang berlebihan, Stoikisme menekankan pentingnya latihan batin yang konsisten, karena ketenangan bukanlah bakat alami, melainkan hasil pembiasaan. Salah satu latihan utama adalah membangun jarak sadar antara peristiwa dan respons. Ketika sesuatu terjadi, manusia cenderung bereaksi seketika, seolah emosi adalah satu-satunya jalan yang tersedia. Stoikisme justru mengajarkan untuk menunda reaksi, walau hanya beberapa detik, agar akal memiliki ruang untuk bekerja. Dalam jeda singkat ini, kita bertanya pada diri sendiri apakah peristiwa tersebut benar-benar mengancam nilai diri kita atau sekedar melukai ego. Sebagian besar emosi kuat ternyata lahir bukan dari bahaya nyata, melainkan dari rasa tersinggung, ekspektasi yang dilanggar atau keinginan untuk diakui. Dengan mengenali sumber ini, emosi mulai kehilangan legitimasinya. Latihan lain yang penting adalah membiasakan diri melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita harapkan. Harapan yang tidak realistis adalah bahan bakar utama emosi negatif. Ketika kita berharap manusia selalu konsisten, adil dan memahami kita sedang menyiapkan panggung bagi kekecewaan. Stoikisme tidak mengajarkan pesimis, tetapi realisme yang tenang. Dengan menurunkan ekspektasi terhadap dunia luar, kita bukan menjadi apatis, melainkan lebih tahan terhadap gejolak. Hidup tanpa emosi juga berarti membatasi dialog batin yang berlebihan. Banyak emosi dipelihara bukan oleh peristiwa, tetapi oleh pikiran yang terus mengulang cerita yang sama. Stoikisme mendorong disiplin mental untuk menghentikan pengulangan ini dan kembali ke fakta sederhana. Apa yang terjadi sudah terjadi, dan yang tersisa hanyalah pilihan sikap. Dalam latihan ini perhatian diarahkan pada tindakan konkret, bukan perasaan yang berputar-putar. Kita belajar bertanya bukan bagaimana perasaanku, tetapi apa tindakan paling bijak saat ini. Dengan memusatkan hidup pada tindakan yang selaras dengan nilai, emosi kehilangan peran dominannya. Perlahan, hidup menjadi lebih stabil, bukan karena emosi menghilang, tetapi karena ia tidak lagi memegang kendali. Inilah inti hidup tanpa emosi menurut Stoikisme, bukan mengeringkan batin, melainkan melatih akal agar menjadi nahkoda, sementara emosi tetap ada sebagai penumpang yang tidak lagi menentukan arah pelayaran hidup. Salah satu sumber terbesar emosi yang menguasai hidup manusia adalah ego, yaitu dorongan untuk dipahami, diakui, dibenarkan, dan diperlakukan sesuai harapan pribadi. Stoikisme melihat ego bukan sebagai musuh yang harus dihancurkan, tetapi sebagai bagian dari diri yang perlu dikenali dan dikendalikan. Ketika ego terluka, emosi seperti marah, tersinggung, dan kecewa muncul dengan cepat, seringkali tanpa kita sadari. Hidup tanpa emosi berarti mengurangi ketergantungan batin pada pemuasan ego tersebut. Dalam praktiknya, ini dimulai dengan melepaskan kebutuhan untuk selalu benar dan disetujui. Kritik, penolakan, dan ketidakadilan tidak lagi dipandang sebagai serangan terhadap nilai diri, melainkan sebagai peristiwa eksternal yang tidak menentukan harga diri. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh pendapat orang lain, melainkan oleh karakter dan tindakannya sendiri. Dengan prinsip ini, kritik kehilangan daya lukanya, karena ia tidak lagi menyentuh pusat identitas. Latihan penting lainnya adalah membedakan antara apa yang benar-benar merugikan dan apa yang hanya melukai perasaan. Banyak emosi kuat muncul karena kita menyamakan ketidaknyamanan emosional dengan bahaya nyata. Padahal, tidak dipuji, tidak dipahami, atau tidak diperlakukan istimewa bukanlah ancaman terhadap kelangsungan hidup atau integritas moral.
Ketika kita berhenti memperbesar hal-hal ini, emosi secara alami melemah. Hidup tanpa emosi juga berarti belajar menerima bahwa dunia tidak berputar di sekitar kita. Orang lain bertindak berdasarkan kepentingan, keterbatasan, dan perspektif mereka sendiri, bukan sebagai respons terhadap keberadaan kita. Kesadaran ini membebaskan karena kita berhenti menafsirkan segala sesuatu secara personal. Dalam pandangan Stoik, kebebasan sejati muncul ketika kita tidak lagi membutuhkan validasi eksternal untuk merasa utuh. Kita dapat bekerja tanpa haus pujian, berbicara tanpa takut penolakan, dan hidup tanpa terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Dengan menempatkan ego pada posisi yang wajar, emosi kehilangan panggung utamanya. Hidup menjadi lebih sunyi, lebih stabil, dan lebih jujur. Bukan karena kita tidak lagi peduli, tetapi karena kepedulian kita tidak lagi dikendalikan oleh kebutuhan untuk diakui. Di titik ini, hidup tanpa emosi mulai terasa bukan sebagai kekosongan, melainkan sebagai kelegaan yang tenang. Keadaan di mana manusia berdiri kokoh di atas nilai, bukan di atas reaksi orang lain. Kehilangan adalah ujian paling nyata bagi upaya hidup tanpa dikuasai emosi, karena di sanalah keterikatan manusia diuji secara langsung. Kehilangan orang, kesempatan, status atau harapan seringkali memicu gelombang emosi yang sulit dibendung. Bukan karena peristiwa itu sendiri, tetapi karena kita menganggap sesuatu yang sementara sebagai milik permanen. Stoikisme sejak awal mengajarkan bahwa segala sesuatu di luar kendali kita bersifat pinjaman, bukan kepemilikan. Ketika kita lupa akan sifat sementara ini, kehilangan terasa seperti perampasan yang tidak adil. Hidup tanpa emosi berarti terus-menerus mengingat bahwa apapun yang kita miliki hari ini bisa saja tidak ada esok hari. Dan kenyataan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menumbuhkan ketahanan batin. Dengan kesadaran ini, kehilangan tidak lagi datang sebagai kejutan yang menghancurkan, melainkan sebagai bagian alami dari alur hidup. Stoikisme tidak melarang kesedihan, tetapi menolak keputusasaan yang lahir dari penolakan terhadap realitas. Kita boleh merasa sedih, tetapi tidak perlu tenggelam dalam narasi bahwa hidup telah kehilangan makna. Makna hidup tidak terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada bagaimana kita menjalani apa yang tersisa. Dalam menghadapi kehilangan, Stoikisme mendorong kita untuk kembali pada hal-hal yang masih berada dalam kendali, sikap, pilihan, dan cara kita melanjutkan hidup. Dengan memusatkan perhatian pada tindakan sederhana yang bermakna, emosi kehilangan cengkramannya. Hidup tanpa emosi juga berarti mengurangi keterikatan berlebihan pada hasil. Ketika kita bekerja, mencintai, atau berusaha dengan harapan tertentu, kita sedang menyiapkan ruang bagi kekecewaan. Stoikisme mengajarkan untuk berfokus pada proses dan kebajikan, bukan pada hasil akhir. Dengan demikian, ketika hasil tidak sesuai harapan, emosi tidak meledak, karena kita tidak menggantungkan kebahagiaan padanya. Perlahan, hidup menjadi lebih ringan. Kita masih peduli, tetapi tidak lagi melekat. Kita masih berusaha, tetapi tidak lagi bergantung. Dalam keseimbangan ini, kehilangan tidak lagi menghancurkan, dan emosi tidak lagi mendominasi. Hidup tanpa emosi, dalam konteks ini, bukanlah hidup tanpa rasa duka, melainkan hidup yang mampu berjalan terus meski duka hadir, tanpa kehilangan arah, tanpa kehilangan diri. Hidup tanpa emosi tidak dapat dipisahkan dari disiplin harian, karena tanpa struktur yang jelas, pikiran mudah kembali dikuasai oleh reaksi spontan. Stoikisme menekankan pentingnya rutinitas sederhana yang melatih kejernihan dan pengendalian diri, bukan sebagai bentuk kekakuan, tetapi sebagai jangkar batin di tengah ketidakpastian hidup. Salah satu latihan paling mendasar adalah refleksi harian, di mana kita meninjau kembali peristiwa yang terjadi tanpa menghakimi diri secara emosional. Kita bertanya dengan tenang apakah reaksi kita selaras dengan nilai yang ingin kita jalani, bukan apakah kita merasa puas atau tersinggung. Dengan cara ini, pikiran dilatih untuk mengevaluasi tindakan, bukan perasaan. Stoikisme juga mendorong kebiasaan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk, bukan untuk menumbuhkan kecemasan, melainkan untuk mengurangi kejutan emosional.
Ketika kita sudah menerima secara mental bahwa hari bisa berjalan tidak sesuai rencana, emosi kehilangan daya ledaknya saat kenyataan itu terjadi. Disiplin lain yang penting adalah menjaga kesederhanaan hidup. Semakin banyak keinginan dan keterikatan, semakin banyak pula sumber emosi yang bergejolak. Dengan membatasi kebutuhan pada hal-hal esensial, kita mengurangi ketergantungan emosional terhadap dunia luar. Hidup menjadi lebih stabil karena lebih sedikit hal yang dapat mengguncangnya. Stoikisme juga mengajarkan perhatian penuh pada saat ini. Banyak emosi muncul karena pikiran terjebak di masa lalu atau melompat ke masa depan. Dengan melatih fokus pada tindakan yang sedang dilakukan, emosi yang tidak perlu melemah dengan sendirinya. Hidup tanpa emosi berarti hadir sepenuhnya dalam apa yang bisa dikerjakan sekarang, tanpa dibebani oleh penyesalan atau kekhawatiran yang tidak produktif. Dalam rutinitas ini, kita belajar mengatur energi batin secara sadar. Kita tidak menghindari dunia, tetapi menghadapinya dengan kesiapan mental yang lebih matang. Seiring waktu, disiplin ini membentuk karakter yang tenang dan konsisten. Emosi tetap muncul, tetapi tidak lagi menentukan irama hidup. Dengan fondasi kebiasaan yang kokoh, hidup tanpa emosi tidak terasa sebagai usaha yang melelahkan, melainkan sebagai cara hidup yang alami, tenang, terarah, dan tidak mudah terguncang oleh perubahan keadaan. Dalam hubungan sosial, hidup tanpa emosi seringkali diuji paling keras karena interaksi dengan manusia lain hampir selalu memicu reaksi batin yang kompleks. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menarik diri dari relasi, melainkan untuk hadir tanpa keterikatan emosional yang berlebihan. Banyak konflik lahir bukan dari perbedaan pendapat, tetapi dari kebutuhan emosional untuk dimengerti, dihargai, dan dimenangkan. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, emosi segera mengambil alih. Hidup tanpa emosi berarti melepaskan kebutuhan tersebut dan menggantinya dengan sikap yang lebih rasional, memahami bahwa setiap orang berbicara dan bertindak dari sudut pandangnya sendiri. Dengan kesadaran ini, kita berhenti menafsirkan perkataan orang lain sebagai serangan personal. Stoikisme mengajarkan bahwa kata-kata orang lain tidak memiliki kekuatan untuk melukai, kecuali jika kita memberinya izin. Dalam konflik, seorang stoik tidak bereaksi untuk membela ego, melainkan merespons untuk menjaga kejernihan dan kebajikan. Diam, dalam banyak situasi, menjadi pilihan paling rasional, bukan karena takut, tetapi karena tidak semua hal layak diberi energi emosional. Hidup tanpa emosi juga berarti menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain menilai, menyukai, atau memahami kita. Ketika kita berhenti menggantungkan rasa berharga pada penerimaan sosial, emosi sosial seperti cemburu, iri, dan tersinggung kehilangan pijakannya. Stoikisme menempatkan hubungan sebagai ruang latihan karakter, bukan sumber kebahagiaan mutlak. Kita bersikap baik karena itu selaras dengan nilai kita, bukan karena mengharapkan balasan emosional. Dalam relasi yang demikian, kita mampu memberi tanpa merasa terkuras dan menerima tanpa merasa berutang. Konflik tetap mungkin terjadi, tetapi tidak lagi berkembang menjadi drama batin yang berkepanjangan. Kita mendengar tanpa harus setuju, berbicara tanpa harus menang, dan pergi tanpa membawa kebencian. Hidup tanpa emosi dalam konteks sosial bukanlah hidup yang dingin, melainkan hidup yang stabil, di mana kedekatan tidak berubah menjadi ketergantungan dan perbedaan tidak otomatis menjadi ancaman. Dengan cara ini, hubungan menjadi lebih jujur dan ringan karena tidak dibebani tuntutan emosional yang berlebihan. Stoikisme menunjukkan bahwa ketenangan dalam relasi bukan datang dari keselarasan total, melainkan dari kemampuan menjaga batas batin yang sehat. Di titik ini, hidup tanpa emosi terasa sebagai bentuk kekuatan sosial, kemampuan untuk tetap manusiawi tanpa larut, terlibat tanpa kehilangan diri, dan berjalan bersama orang lain tanpa menyerahkan kendali atas kedamaian batin. Seiring berjalannya waktu, hidup tanpa emosi mulai memperlihatkan bentuknya yang paling matang. Bukan sebagai penghindaran dari kehidupan, tetapi sebagai cara hidup yang lebih jujur terhadap kenyataan. Stoikisme tidak menjanjikan kebahagiaan yang meledak-ledak atau kepuasan emosional yang terus-menerus, melainkan ketenangan yang stabil dan tidak bergantung pada keadaan. Dalam kondisi ini, hidup tidak lagi dijalani untuk mengejar perasaan tertentu seperti senang, bangga, atau diakui, melainkan untuk menjalankan peran hidup dengan sebaik mungkin. Emosi tidak lagi menjadi tujuan, melainkan konsekuensi sampingan yang datang dan pergi. Hidup tanpa emosi berarti menerima hidup apa adanya, tanpa tuntutan bahwa ia harus selalu terasa menyenangkan.
Banyak penderitaan manusia lahir dari keyakinan bahwa hidup seharusnya membuat kita merasa bahagia setiap saat. Stoikisme menolak tuntutan ini dan menggantinya dengan prinsip yang lebih sederhana. Hidup seharusnya dijalani dengan kebajikan dan kejernihan. Dalam kerangka ini, hari yang biasa-biasa saja tidak lagi terasa gagal, dan hari yang sulit tidak lagi terasa sebagai hukuman. Segala sesuatu ditempatkan pada porsinya. Ketika kita berhenti mengejar emosi tertentu, kita mulai menemukan kedamaian dalam hal-hal sederhana. Bekerja dengan fokus, berbicara dengan jujur, dan beristirahat tanpa rasa bersalah. Stoikisme juga mengajarkan bahwa ketenangan adalah hasil sampingan dari hidup yang selahas, bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Semakin kita berusaha mengontrol perasaan, semakin kuat perlawanan batin yang muncul. Sebaliknya, ketika kita fokus mengontrol pikiran dan tindakan, emosi dengan sendirinya menjadi lebih jinak. Hidup tanpa emosi bukan berarti hidup tanpa makna, melainkan makna hidup menjadi lebih jernih ketika tidak diburamkan oleh gejolak perasaan. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh naik turunnya suasana hati, tetapi bergerak dengan arah yang konsisten. Dalam keadaan ini, kegembiraan yang muncul terasa lebih tenang, kesedihan lebih singkat, dan kemarahan lebih jarang. Hidup menjadi lebih ringan karena tidak lagi dituntut untuk memenuhi standar emosional tertentu. Stoikisme menunjukkan bahwa kebebasan sejati bukanlah bebas merasakan apapun, melainkan bebas dari keharusan untuk selalu merasa sesuatu. Dengan kebebasan ini, manusia hidup lebih dekat dengan kenyataan, lebih berdamai dengan dirinya, dan lebih mampu menjalani hidup tanpa drama batin yang tidak perlu. Pada titik ini, hidup tanpa emosi tidak lagi terasa sebagai latihan yang berat, melainkan sebagai keadaan batin yang semakin alami. Ketika pikiran telah terbiasa memimpin dan emosi telah kehilangan perannya sebagai pengendali, hidup dijalani dengan irama yang lebih tenang dan konsisten. Stoikisme menggambarkan kondisi ini sebagai kebebasan batin, di mana manusia tidak lagi terombang-ambing oleh pujian maupun hinaan, oleh keberhasilan maupun kegagalan. Semua peristiwa dipandang sebagai bagian dari alur hidup yang netral, sementara nilai diri tetap bersumber dari karakter dan pilihan sadar. Dalam keadaan ini, kita tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil karena kita memahami bahwa sebagian besar kejadian tidak benar-benar mengancam apapun yang esensial. Hidup tanpa emosi juga membawa kejernihan dalam pengambilan keputusan. Ketika emosi tidak mendominasi, keputusan diambil berdasarkan pertimbangan yang lebih rasional dan selaras dengan tujuan jangka panjang, bukan dorongan sesaat. Banyak penyesalan dalam hidup lahir dari keputusan yang dibuat dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Dengan mengurangi pengaruh emosi, kita mengurangi peluang untuk merusak diri sendiri. Stoikisme juga menekankan bahwa hidup tanpa emosi bukan berarti hidup tanpa kegembiraan, melainkan kegembiraan yang lebih tenang dan tidak melekat. Kegembiraan semacam ini tidak bergantung pada pencapaian besar atau pengakuan eksternal, tetapi muncul dari kesadaran bahwa kita hidup sesuai dengan prinsip yang kita yakini. Dalam ketenangan ini, hidup terasa lebih utuh meski tidak selalu terasa menyenangkan. Kita berhenti mencari pelarian emosional dan mulai menerima kehidupan sehari-hari sebagaimana adanya. Tantangan tetap muncul, tetapi tidak lagi dipandang sebagai ancaman terhadap kebahagiaan, melainkan sebagai bagian dari latihan hidup. Stoikisme mengajarkan bahwa ketahanan batin tumbuh dari kebiasaan menghadapi kenyataan tanpa penolakan emosional. Dengan sikap ini, kita tidak lagi terjebak dalam keinginan untuk mengubah masa lalu atau mengendalikan masa depan. Hidup dijalani di saat ini dengan perhatian penuh pada tindakan yang bisa dilakukan. Dalam kondisi batin yang demikian, emosi tidak menghilang sepenuhnya, tetapi mereka tidak lagi mendikte arah hidup. Mereka hadir sebagai sinyal, bukan sebagai penguasa.
Dan di sanalah hidup tanpa emosi mencapai bentuknya yang paling matang, sebuah kehidupan yang stabil, sadar, dan bebas dari drama batin yang tidak perlu. Pada akhirnya, cara hidup tanpa emosi bukanlah pelarian dari kehidupan, melainkan bentuk kedewasaan batin yang lahir dari pemahaman akan keterbatasan manusia. Stoikisme tidak menjanjikan hidup yang selalu terasa baik, tetapi menawarkan kemampuan untuk tetap tenang ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Ketika emosi tidak lagi memegang kendali, manusia memperoleh kebebasan yang lebih halus namun lebih kuat. Kebebasan untuk berpikir jernih, bertindak selaras dengan nilai, dan menerima kenyataan tanpa perlawanan batin yang berlebihan. Hidup tanpa emosi berarti berhenti menuntut dunia untuk memenuhi kebutuhan perasaan kita, dan mulai hidup sesuai dengan apa yang ada di hadapan kita. Dalam keadaan ini, kebahagiaan tidak lagi dikejar sebagai sensasi, melainkan hadir sebagai ketenangan yang stabil. Kita tidak lagi menggantungkan rasa damai pada keberhasilan, pengakuan, atau hubungan tertentu, karena kita telah memindahkan pusat ketenangan ke dalam diri sendiri. Stoikisme menutup ajarannya dengan kesadaran bahwa emosi tidak perlu dimusnahkan agar hidup menjadi baik. Yang perlu adalah menempatkan emosi pada posisi yang tepat. Emosi menjadi sinyal, bukan kompas. Ia memberi informasi, tetapi tidak menentukan arah. Dengan sikap ini, manusia mampu menjalani hidup dengan keteguhan, tanpa menjadi keras, dengan ketenangan tanpa menjadi dingin, dan dengan keterlibatan tanpa kehilangan kendali. Hidup tanpa emosi juga berarti menerima bahwa penderitaan adalah bagian dari hidup, bukan kesalahan yang harus disangkal. Ketika penderitaan diterima tanpa perlawanan emosional, ia kehilangan kekuatannya untuk menghancurkan. Ia tetap ada, tetapi tidak lagi menguasai batin. Di titik ini, hidup terasa lebih sederhana dan lebih jujur. Kita berhenti hidup untuk mengejar perasaan tertentu, dan mulai hidup untuk menjalani peran kita dengan sebaik mungkin. Inilah kebebasan yang ditawarkan Stoikisme. Bukan kebebasan dari rasa, tetapi kebebasan dari perbudakan emosi. Dan dalam kebebasan itulah, manusia menemukan bentuk ketenangan yang paling tahan lama. Tenang bukan karena hidup sempurna, melainkan karena batin tidak lagi bergantung pada apapun di luar dirinya.